Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kita akan kembali lagi menyaksikan rangkuman video yang saya sudah rangkum untuk kalian semua. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua para pecinta sepak bola tanah air. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go. Dari banyaknya pertandingan timnas Indonesia, ini nih yang gue paling salut. Apa sih? Yang mana bang? Apalagi kita mau komentatornya, komentator luar ya. Oh benar, Jordi Amat. That's better football. Jenna works it wide. Sayuri is in position for the return. Sayuri. Sayuri through the legs of the defender. Merinding, benar tuh. Merinding teman-teman. Bagaimana mereka build serangan itu terstruktur dengan sangat baik, itu bikin merinding. Coba tebak, ini Indonesia pas lawan siapa? Tulis di kolom komentar. Jordania kah? Lawan Irak kayaknya. Gue itu tiba-tiba ingat sebuah video klip di mana gue ketemu Indra Safri di Jebret Awards. Oh iya. Dan dia nonton video gue dan dia bilang saya sangat setuju dengan Coach Justin di mana level Indonesia adalah Asia. Yang kita menangkan di bawah dia kan ASEAN semua levelnya, which is good. Tetap harus kita apresiasi, tetap pekerjaan luar biasa. Tapi kalau lu maju, levelnya kan AFF, Asia, dunia, ya kan. Level kita sekarang udah di Asia, itu dia sudah, gue rasa sebagian besar netizen sudah mengaku itu. Sintayong juga, Indra Safri juga, termasuk gue. Ini sebagai batu loncatan, bahwa mereka juara. Appreciate berkat kerja keras, nggak jatuh dari langit, berkat kerja keras semua tim, pelatih, pemain, PSSI, manajemen dan lain-lain. Jadi harus kita appreciate. Tapi what next? Nextnya ini kan kualifikasi. Feeling gue kita lolos karena dengan Maladewa, Yaman sama Timor Leste harusnya kita bisa lolos. Apalagi mainnya di kandang di kualifikasi. Nah kalau kita lolos, nah ujian yang benar itu di sini. Ujian yang benar itu di AFF. Di AFC U20, di mana langsung menjadi kualifikasi ke Piala Dunia tahun depan. Nah, disitulah kita baru bicara apakah kita ada progres dalam sepak bola kita atau tidak. Jadi kalau cuma AFF aja, untuk gue it's not our level. Tapi kita absolutely apresiasi karena yang mereka lakukan itu kan banyak pertandingan, ya kan, dan itu kan mereka bisa lolos dan juara sampai ke final dan juara kan berkat kerja keras. Bukan ngopi terus dapat piala, enggak kan? Ini berkat kerja keras dan ini yang harus diapresiasi. Tapi sekali lagi jangan lupa bahwa level kita itu Asia. Nah kalau ditanya ke depannya ya banyak yang harus dibenahi. Ya kalau jujur permainan Thailand lebih bagus. Iya kan? Tapi kita punya defense yang bagus sehingga mereka nggak bisa jebolin. Contohnya apa? Create peluang. Berapa peluang sih yang kita dapat? Nyaris nggak ada. Tapi dapat 1 gol. Mereka jauh lebih banyak peluang, 0 gol. Ini udah bagus. Mental juara, pertahankan, strategi, pemain cadangan masuk sub, itu semua udah oke. Udah bagus semua. Tapi kembali lagi, hal-hal kecil yang kita masih tidak begitu menguasai. Contoh, gameplaynya oke. Counter berapa orang, lewat tengah, lewat sayap, siapa yang maju, siapa yang cover, itu oke. Tapi eksekusinya belum. Jadi kadang bolanya nggak nyampe, kontrolnya salah, kena counter. But that's okay. Itulah sepak bola penuh dengan kesalahan. Tapi kan tujuan dalam sepak bola bukan lu tidak bikin kesalahan, tapi lu mengurangin kesalahan. Dan mengurangi kesalahan bisa dilakukan dengan perbanyak jam terbang, try out, sama ya latihan. Kembali lagi ke pemain bisa nggak mendevelop dirinya sendiri, karena mereka kan nggak setahunan sama timnas, kan balik ke klub, ya kan. Nah di klub mereka harus develop dirinya sendiri dari segala segi, dari fisik, dari mental, disiplin, akurasi passing, akurasi shooting, segalanya, fisik power, fisik endurance, itu segalanya harus diperbaiki menjelang kualifikasi Piala Asia.
nanti kalau nggak salah kita ada turnamen friendly kan Iya, di Korea, Korea. iya kan, Seoul. ketemunya Argentina, Iya. Korea sama Thailand, which is good. Lo kalau Dia lihat tahu. sebelum kita juara U19 kan kita ditulung dihantam kiri kanan. Iya. 0 menang kalau nggak salah. Iya. Bahkan Sri aja nggak dikasih. Enggak. Iya kan, kalah Iya. semua. Iya. Nggak ada masalah. Karena ini sebuah tryout. Karena gue dulu waktu ngelatih mengalami hal yang sama. Oke. Gue tryoutnya ke Iran, dihantam kiri kanan sama Iran, tapi pas masuk langsung perform. Oh, oke. Tapi kondisi pemainnya gimana coach kalau ngadepin kayak Argentina gitu-gitu? Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu seperti apa. Nanti kita akan lihat. Makanya gue happy ketemu Argentina. Baru kita Dia lihat tahu. sekuat apa mental kita. Oke. Itunya ya. Gitu. Nah ini menjadi modal friendly match kayak begini harusnya diperbanyak sebelum menuju ke AFC atau Yes, kualifikasi yes. untuk. Setuju Coach. Mereka merasa bahwa tak seharusnya Thailand Thailand berada di bawah kepanasan. bayang-bayang Indonesia. Mengingat di tahun-tahun sebelumnya, Terasil Dangda dan kolega selalu unggul dari Indonesia. Apalagi jika tolok ukurnya se-Asia Tenggara, Thailand adalah rajanya sepak bola ASEAN dalam beberapa tahun terakhir. Hingga saat ini Thailand masih jadi yang terbanyak soal koleksi gelar Piala AFF. Dari 14 kali penyelenggaraan, mereka berhasil menjuarainya sebanyak 7 kali, bahkan 4 dari 5 edisi AFF terakhir selalu dimenangkan oleh Thailand. Tahun 2018, Vietnam yang juara. Itu mencegah Thailand untuk meraih gelar Piala AFF 5 kali secara beruntun. Sementara Indonesia belum pernah menggondol gelar Piala AFF. Bahkan ketika sudah ditangani Sinteyong. Di kelompok umur pun demikian, sejak tahun 2002 Thailand telah mengoleksi 5 gelar Piala AFF U19, sedangkan Indonesia baru 2 kali. Gap antara keduanya sudah terlihat jelas. Tak cuma soal gelar, secara head-to-head pun skuad Gajah Perang menang telak atas skuad Garuda. Melansir situs 11v11.com, sejak tahun 2000 Indonesia hanya menang 3 kali dari 15 kali pertemuan dengan Thailand. Mirisnya kemenangan terakhir Indonesia atas Thailand terjadi 8 tahun lalu, tepatnya di Piala AFF 2016. Soal mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pun, Thailand sudah lebih dulu merasakannya. Pencapaian itu tercipta saat kualifikasi Piala Dunia 2018, bahkan kala itu Thailand lolos ke putaran ketiga sebagai juara grup F di ronde kedua. Mereka melangkahi Irak, Vietnam, dan Cina Taipei. Sayangnya kiprah mereka di putaran ketiga sangat buruk, tergabung di grup B bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Uni Emirat Arab, dan Irak. Thailand babak belur dihajar negara-negara langganan Piala Dunia. Thailand mengakhiri perjuangannya sebagai juru kunci grup B dengan hanya mengumpulkan 2 poin. Mereka merasa bahwa tak seharusnya Media Malaysia kembali berulah, teman-teman. Media Malaysia Makan Bola mengatakan kalau timnas Malaysia berpeluang pintas atau melewati Indonesia terbuka luas. Artinya ranking FIFA atau peringkat Indonesia bisa saja disalib oleh timnas Malaysia. Padahal kita tahu Indonesia akan bermain di round 3, sedangkan Malaysia bakalan bermain di kualifikasi Piala Asia. Memang sama-sama laga yang penting dan di bawah naungan FIFA dan AFC, tapi jelas poinnya berbeda. Mungkin menurut mereka, menurut media sana, kalau Indonesia itu bakalan sulit menang. Ya, memang sulit. Oh, ya. Apalah artinya peringkat FIFA kalau pencapaiannya kurang ya? Ini kalau kejadian ya bener-bener ya, timnas pusat berencana bertandang ke Indonesia. Wah, gila sih. Gimana ya perasaan ini pemain timnas Indonesia kayak Tom Haye, Verdong, Sandy Walsh, Justin Hubner, siapa lagi? Rafael Struk. Ini apa kau ya? ngelawan katanya. teman-teman mereka, bahkan ngelawan timnas impian mereka pada awalnya, sehingga sampai akhirnya Indonesia jadi pilihan kedua. Iya dong. Buktikan kita realistis kalau kalian aja, kalau mereka menyesal melepas timnas Belanda kalian. pasti mereka lebih milih timnas Belanda lah. Gimana ya? Tapi pasti motivasi menangnya bakal berkali-kali lipat untuk ngalahin timnas Belanda ya. Dan plot twistnya tahu Indonesia menang lawan Belanda. Wah. Kalau semoga jadi ya. Kalau menurut kalian gimana? Semoga jadi teman-teman ya. Saya pikir itu adalah ajang pembuktian para pemain naturalisasi pemain keturunan kita yang sudah berkiprah bersama dengan timnas Indonesia. Mereka kan awalnya
karena mereka berpikir susah atau sulit untuk tembus di timnas Belanda, makanya mereka lebih memilih Indonesia, apalagi mereka juga mempunyai darah keturunan Indonesia. Mungkin ini adalah ajang pembuktian bahwa kalian menyesal tidak pilih saya. Dan jika mereka menang, mereka menyesal benaran itu teman-teman. Oke ya, bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.